Di kawasan ini banyak sekali orang yang berziarah ya. Nah sekarang ada rombongan nih lagi umroh nih ya. Lagi umrohan seperti di Masjid Nabawi ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video kali ini saya sedang berada di Masjid Agung Banten ya. Saya akan melihat situasi dan kondisi di depan Masjid Agung Banten. Seperti apa sih suasananya di hari ini? Apakah ramai, apakah sepi ya? Karena adanya COVID-19 dan adanya pembatasan berskala besar ya. Nah, jadi sebelum melanjutkan video ini silahkan kalian klik like dulu, subscribe bagi yang belum agar video saya bisa berkembang. Dan bila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Dan silahkan juga follow Instagram saya, bisa DM saya secara langsung. Ya, seperti apa suasananya kita ikuti terus. Sekarang kita masuk ya ke kawasan Masjid Agung Banten. Seperti biasa kalau masuk ada pos penjagaan. Diperiksa dulu. Ya siapa? Oke. Ya, dijaga ya. Masuk itu dijaga. Ini pintu masuk di Masjid Agung Banten. Kita masuk dulu. Silakan dulu dicek susunya satu persatu dan apabila sudah di dalam pemenuhan Ya. sampai maskernya dilepas. Silakan dicek susunya satu persatu supaya pakai masker. cuci tangan dengan air sabun yang sudah Di kawasan Masjid Agung Banten sekarang sudah ada perubahan yang cukup besar ya. Di kawasan ini contohnya di depan Masjid Agung Banten ada payung-payung yang cukup besar nih ya, lihat tuh. Payung-payung ini mirip dengan payung yang ada di Masjid Nabawi ya, di Madinah. Oke, tuh lihat ya, luar biasa. Di payungnya cukup besar sekali di sini, bisa menampung beberapa orang wisatawan yang ada di bawahnya ya. Yang pernah hajian dan umrohan mungkin mengenali ya bentuk payung ini, karena payung ini konon katanya mirip dengan payung yang berada di Masjid Nabawi Madinah ya guys. Luar biasa ya, bagus banget tuh payung-payung raksasa. Pembangunan kawasan Banten ini cukup memakan banyak biaya ya, hampir ratusan miliar, karena memang mencakup di jalan ya, perubahan jalan, perbaikan jalan, kemudian kawasan sekitar Banten, taman-taman, kemudian juga di kawasan depan Masjid Agung Banten seperti yang terlihat di belakang saya. Di kawasan Masjid Agung Banten dibangunlah payung-payung yang cukup besar, dan lihat lantainya cukup bagus ya, dengan marmer yang bersih. Dan kalau kita masuk sini tidak diperbolehkan menggunakan sendal ataupun sepatu. Kita lihat di sana ya. Luar biasa. Nah, di kawasan ini sekarang banyak sekali para pengunjung yang datang untuk berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sekarang kebanyakan wisatawan domestik ya. Dan nanti kawasan ini akan menjadi destinasi wisata dunia, sehingga orang-orang dari luar negeri bisa datang untuk melihat ya, berwisata ke kawasan Banten ini, khususnya di pelataran Masjid Agung Banten.
Sekarang kondisinya ramai. Banyak para peziarah ya, wisatawan domestik yang datang ke kawasan Banten ini. Masjid. Nah, di depan saya Masjid Banten ya, Masjid Agung Banten. Ini masjid dibangun pada Kesultanan. Jadi masjid ini dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin Banten sekira tahun 1550-an ya. Tepatnya saya tidak hafal. Yang tahu silakan komen di bawah. Jadi sekitar tahun 1500-an, 550 lebih, dan usianya mungkin sudah ratusan tahun ya. Dan kondisinya ini masih dipertahankan ke bentuk bangunan aslinya. Walaupun mungkin ada pemugaran sedikit, namun secara desain masih tetap mempertahankan bentuk bangunan asli ya. Nah, jadi bentuk bangunan masjidnya mempunyai desain atap berundak 5 yang mencirikan rukun Islam yang kelima ya. Masya Allah tabarakallah, masjidnya masih kokoh berdiri dari zaman Sultan sampai zaman sekarang, masih berdiri kokoh ya. Dan di samping masjid, di sebelah timurnya ya di depannya ada menara. Nih, menara Banten. Disampaikan kepada para pengunjung yang diperkenankan untuk malam-malam. Ini suasana di depan Masjid Agung Banten. Ini tempat apa ya? Dulu mungkin dijadikan tempat untuk berwudu, kolam-kolam ini. Ya, masih seperti yang dulu nih. Tapi sudah ada perubahan dong ya. Lantai-lantainya sudah dirubah. Kalau dulu mungkin tidak menggunakan keramik. Tapi sekarang ini nggak dipakai kayaknya ini. Tempat-tempat untuk berwudu ya. Karena zaman dulu tidak ada mesin bor ya, nggak ada keran air, jadi berwudunya mungkin di sini nih. Kolam untuk berwudu. Oke. Nah, ini Masjid Agung Banten ya. Masjid yang dibangun pada Kesultanan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan dibangun itu sudah ratusan tahun ya, sejak tahun 1556. Masjid ini masih berdiri kokoh dan masih seperti bentuk aslinya seperti ini. Masjid ini masih digunakan oleh para peziarah untuk sholat ya, dan digunakan juga oleh orang-orang di sekitar Banten ini. Dan di sebelahnya ada menara Banten ya, tuh ini menara Banten. Jadi menara ini dibangun persis di sebelah timur Masjid Agung Banten. Ini menara bentuknya mirip dengan mercusuar ya. Konon ini dibangun oleh arsitek dari Belanda sih ini. Dan tingginya sekitar 24 meter ya. Dan kalau kita mau menuju ke atas, ke puncak, ini harus melewati tangga yang sempit. Dan jumlah tangganya itu sekitar 85 anak tangga. Dan pintu masuknya di sini. Jadi kalau mau masuk ke sini harus bergantian ya. Tapi sekarang dikunci. Oke. Ini dikunci, guys. Tuh ya. Coba kita lihat nih. Tuh. Ini
mau masuk ke atas Menara Banten. Cukup sempit ya tangganya. Ini dikunci, nggak bisa masuk nih guys. Di menara ini sekarang dikunci. Dulu saya pernah naik ya di atasnya itu. Dan kita bisa melihat keindahan pantai dari atas menara itu. Karena dulu juga dibangun untuk apa itu ya, memantau keadaan di sekitaran laut. Karena di Banten ini ada pelabuhan yang cukup besar dulunya, yaitu Pelabuhan Karangantu. Jaraknya dari sini ke laut itu sekitar 1,5 kilo lah. Nih banyak yang lagi umroh di sini ya, berfoto-foto. Luar biasa ini bangunan Menara Banten yang masih berdiri kokoh dari zaman Kesultanan sampai sekarang ya. Bangunan ini dibuat dengan batu bata katanya sih, luar biasa ya. Jadi bagi kalian yang ingin berwisata ke Banten ini, sekarang karena adanya COVID-19, jadi harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 ya. Jadi harus menjaga protokolnya, salah satunya memakai masker ya. Saya bawa masker ini, nanti saya pakai. Kita lihat payungnya nih, payung raksasa di Masjid Banten Lama. Dan para wisatawan ini datang dari berbagai daerah di Indonesia ya, khususnya di Jawa, di Pulau Jawa lah ya. Banyak yang datang sini. Assalamualaikum Teteh, apa kabar? Boleh ngobrol nggak sebentar? Boleh ya. Dengan siapa ini? Teh. Dari mana Teh? Dari Pasar Kemis. Tangerang. Iya. Nih dari Pasar Kemis ya. Sengaja berziarah ya. Iya. Sama siapa? Berdua. Berdua aja. Bawa mobil? Motor. Masya Allah. Kirain rombongan. Sengaja aja datang ke Bantennya. Niat mau jarah gitu. Niat mau ziarah aja. Sudah ziarah tadi ke sana? Gimana perasaannya di sini? Senang ya? Sudah sering ke sini? Sering. Udah berapa kali gitu? Ratusan kali? Biasanya tiap tahun Tiap tahun ke sini. Sendiri apa sama keluarga? sama keluarga. Sama keluarga ya berziarah. Yang jarak sini ya. Ini teteh-teteh dari Pasar Kemis. Tangerang Pasar Kemis kan ya? Iya. Cikupa kalau nggak salah ya. Ya kan? Masuk Cikupa. Iya, datang sengaja ke Banten untuk berziarah menggunakan motor. Oh, luar biasa ya. Menggunakan motor ya. Habis dari Banten mau ziarah lagi ke ziarah lainnya? Enggak? Udah kayak Ke Gunung Santri kemana gitu? langsung pulang aja. Langsung pulang ya. Oke deh Teteh, terima kasih. Mudah-mudahan selamat pulangnya ya. Berhati-hati. Oke, terima kasih Teh ya. Assalamualaikum. Lumayan jauh. Teh. Dan tadi sudah kita berbincang dengan beberapa orang yang datang ke kawasan Banten ini untuk berziarah. Banyak para peziarah yang datang dari berbagai daerah ya di kawasan Jawa, khususnya Pulau Jawa, bahkan sampai dari Madura datang ke kawasan Banten ini. Dan tadi itu katanya dari Pasar Kemis ya, dan hanya menggunakan kendaraan motor. Biasanya yang berziarah ini rombongan ya, bis-bis, mobil-mobil dan sebagainya, banyak sekali.
Di kawasan ini banyak sekali orang yang berziarah ya. Nah sekarang ada rombongan nih lagi umroh nih ya. Lagi umrohan seperti di Masjid Nabawi ya, Madinah. Ya inilah kondisi di sekitaran Masjid Banten ya. Jadi kondisinya sangat ramai sekali oleh para peziarah, oleh para wisatawan datang ke sini. Dan wisatawannya datang dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan sekitaran Indonesia lah ya, daerah. Tapi nanti konon katanya akan dijadikan destinasi wisata dunia sehingga orang-orang luar itu bisa datang sini. Demikian aja untuk video kali ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika kalian suka silahkan klik like dan subscribe, dan silahkan komen di kolom komentar. Dan saya doakan mudah-mudahan kalian yang belum pernah datang ke sini bisa untuk datang ke Masjid Agung Banten ini. Dan bagi yang umrohan mungkin mengenali ya, bentuk payung-payung raksasa ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.